Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pertanyaan, bolehkah kita menisbatkan diri sebagai Wahabi? Sebagai Wahabi. Karena penisbatan tersebut tidak ada dasarnya, tidak sebagaimana menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah, Firqah Najiyah dan yang lain-lainnya. Dari sisi pertanyaan menunjukkan yang bertanya sudah tahu jawabannya, ya kan? Karena ini bukan penisbatan yang ada dalilnya. Berarti kau sudah tahu jawabannya. Baik, saya tambah lagi. Perlu kita yakini dan kita pahami bahwa Wahabi adalah sekte yang sesat, menyesatkan di dalam Islam. Ya, Wahabi adalah sekte firqah yang sesat, menyesatkan dalam Islam ini. Ya, pelapornya adalah yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Meninggal pada tahun 190 Hijriah. Ada yang menyebutkan 194 Hijriah di Andalus, di Maroko sana. Dan saat itu cuma ada di Maroko. Dan yang pertama kali mengeluarkan fatwa sesatnya sekte ini Wahabi adalah yang bernama Ali bin Muhammad Al-Lukhami, yang meninggal pada tahun 478 Hijriah. Mufti kaum muslimin yang ada di Andalus. Dan juga selain beliau. Nah, Ali bin Muhammad Al-Lukhami ini mengeluarkan fatwa tentang sesatnya sekte Wahabi ini. Munculnya kapan tadi? Meninggalnya tokoh Wahabi ini tahun 100 berapa tadi? 90 Hijriah. Ada yang menyebutkan 194 Hijriah. Siapa namanya? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Terkadang cuma disebutkan dengan Abdullah Wahab bin Rustum. Jelas ya? Yang memfatwakan sesatnya sekte ini siapa? Ali bin Muhammad Al-Lukhami, meninggal pada tahun 478 Hijriah. Kenapa dikatakan sesat? Karena sekte Wahabi ini, siapa tadi tokohnya? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, meninggal pada tahun 190 Hijriah. Dia memiliki beberapa penyimpangan akidah. Yang pertama, dia meyakini sifatnya Allah menyerupai sifat makhluk. Turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Na'udzubillah. Ya, dan dia punya paham khawarij, bolehnya memberontak kepada penguasa yang zalim. Ya. Kemudian dia mengilghakan, meniadakan ibadah haji. Artinya orang yang mampu enggak haji enggak apa-apa. Dan dia memiliki paham bolehnya memerangi orang-orang yang di luar kelompoknya. Siapa namanya tadi? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, meninggal pada tahun 190 Hijriah. Yang mengeluarkan fatwa sesatnya ini ulama Andalus daerah itu. Pada tahun keluarnya fatwa ini pada tahun abad ke-4 Hijriah oleh Imam Muftinya Andalusan itu yang bernama Ali bin Muhammad Al-Lukhami, yang meninggal pada tahun 478 Hijriah. Jelas? Sekarang terbalik, ya, fatwa sesat ini diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lahir pada tahun 1119 Hijriah dan meninggal pada tahun 1206 Hijriah kurang. Mungkinkah fatwa yang 800 tahun yang lalu sudah keluar diberikan kepada orang yang datang 800 tahun setelah itu? Mungkin enggak? Mungkin enggak bagi saya bisa memvonis sesatnya orang yang akan muncul 800 tahun ke depan? Semua enggak mungkin kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin kecuali kepada mereka para nabi dan para rasul. Adapun ya, dan ini Wahabi waktu itu hanya ada di Maroko. Oleh karena itu tidak heboh kecuali di Maroko saja. Ya. Jelas ya? Siapa tadi tokoh Wahabi? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Kenapa disesatkan? Karena punya paham akidah yang menyimpang, meyakini sifatnya Allah menyerupai sifat makhluk, membolehkan pemberontakan kepada penguasa dengan alasan zalim, meniadakan haji, ya, dan memerangi orang-orang yang berada di luar kelompoknya. Yang memfatwakan sesatnya ini siapa? Ali bin Muhammad Al-Lukhami, yang meninggal pada tahun 478 Hijriah. Adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahirnya pada tahun 1119 Hijriah dan meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Sangat jauh antara fatwa dengan lahirnya beliau. Namanya Muhammad, bukan Abdul Wahab.
Cuma oleh bangsa Inggris di masa itu yang ingin memporak-porandakan kaum muslimin, yang tidak mau melihat kaum muslimin kuat sebagaimana sebelumnya pada khilafah Utsmaniyah, mereka sebarkan fatwa sesatnya Wahabi, diberikan kepada Syekh Abdul Wahab. Pada dari sisi penisbatannya nggak tepat. Kalau memang beliau yang sesat maka dikatakan Muhammadi karena nama beliau Muhammad. Jelas ya? Kemudian untuk menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesat ataukah tidak, karangan beliau sebagai bukti. Karena orang yang telah meninggal, ya yang telah tiada, kita hanya bisa membuktikan benar atau sesatnya dia dengan karangannya. Karangannya banyak, ada Kitabut Tauhid Usul Salasa, ya, Qawaidul Arba', Usulul Sittah, Nawaqidul Islam, pembahasan akidah, ya, dan belum ada yang mampu membuktikan ada kesesatan di dalam kitab itu dengan jujur dan tulus. Ya. Dalam kitab Usul Salasa beliau mengajarkan kepada kita ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud dinil Islam. Dalam kitab Usul Sittah beliau mendidik kita untuk menjaga persatuan, melarang kita untuk memberontak kepada penguasa sekalipun dia zalim karena mudaratnya lebih besar dan seterusnya. Ya, jelas ya, ini terkadang dipolitisir. Bahkan lebih parah lagi, jenggot dan celana cingkrang serta cadar ciri khas Wahabi menurut sebagian orang. Kalau demikian, Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab yang sepakat tentang cadar dan celana tidak boleh isbal, berarti mereka semua Wahabi. Ya, jelas ya, maka harus ilmiah. Inilah sejarah tentang Wahabi. Nah, wallahu a'lam bishawab, dapat dibaca dalam kitab Tashihul Akhta fi Tarikhil Wahabi. Nah, saya kira sampai di sini, lebih dan kurang